Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman di Desa. Alhamdulillah wa syukurlah. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang spiritualitas. Rezeki datang sendiri dengan teknik kikir nafas. Amalkan dengan aku yakin tanpa puasa. Ya, sahabat Kang Darman di Desa. Tentu banyak yang selalu mengharapkan rezeki itu lancar dan tidak ada hambatan. Namun di sini kita harus tahu teknik atau cara untuk menarik rezeki dengan kekuatan ilahi. Nah, selain itu juga kadangkala pikiran kita terlintas. Kalau kita tidak punya duit, banyak hutang, dan semacamnya lah hal duniawi. Karena kita masih hidup di dunia, tentu kita harus rajin dan giat mencari rezeki. Walaupun dalam tatanan ilmu ketuhanan secara hakikat, rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Tapi harus kita sadari, kalau kita diam, hanya duduk diam berzikir, rezeki itu tidak akan datang. Contoh, ketika kita lapar, ingin makan, gak bergerak, gak ngambil itu nasi, mau kenyang gak? Tidak. Nah, untuk semua itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya, yaitu hakul yakin, tidak katanya, tapi mengalami sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya rezeki itu mengalir, datang sendiri, dalam artian Allah memberi karena pekerjaan kita kepada Allah, yaitu beribadah. Dalam hal beribadah ini banyak macam. Ada dengan berzikir, ada juga dengan beramal baik, ada juga dengan jariah dan semacamnya. Tapi di dalam konteks spiritual, yaitu perjalanan jiwa ataupun yang disebut dengan perjalanan rohani, secara spiritual kita harus semangat dalam mengarungi kehidupan kita. Tentu saja rezeki sebagai penopang kelancaran hidup, yakin dan pasti. Karena kalau kita tidak punya rezeki, berarti mati. Nah, hidup ini juga adalah rezeki dari Allah. Maka gunakanlah, sadarilah keluar masuk napas kita ini untuk sadar kepada Allah. Maka inilah teknik kikir napas yang membuka pintu rezeki. Rezeki itu akan mengalir dan datang sendiri yang tidak disangka-sangka. Tapi kikir napas bukan sebagai pemberi rezeki. Nah, ini harus digarisbawahi. Kikir napas bukan pemberi rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Namun ketika kita istiqomah, selalu dawam berzikir nafas, sama dengan kita beribadah kepada Allah, sama dengan kita bekerja kepada Allah dengan cara berzikir. Karena orang-orang yang selalu berzikir itu sama dengan orang yang selalu mendekat, selalu ingat, selalu sadar kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan rezeki. Maka daripada itu, sahabat Kang Darman di Desa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersedih, jangan pernah berkecil hati di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Karena rezeki itu sudah dikasih sama Allah, terutama keluar masuk napas ini. Nah, seperti itulah sahabat Kang Darman di Desa. Intinya kita jangan pernah mengeluh. Kembali kepada spiritualitas, rezeki datang sendiri dengan teknik kikir napas. Amalkan dengan aku yakin
puasa. Artinya kita setiap waktu, setiap helaan napas kita sadari bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spiritual kita, yaitu peran kehidupan kita ini apa? Kalau sebagai pedagang atau sebagai penerima jasa atau pelayan jasa, apalah. Semoga spiritualitas itu sebagai penghantar kita untuk mendekat kepada Allah, sehingga Allah akan membukakan pintu rezeki. Dari manapun datangnya, itu Allah lah yang memberi, bukan manusia. Ini yang harus kita sadari. Kadangkala orang gak kenal, gak dikenal, tapi tiba-tiba datang memberi ya pekerjaan, kadangkala memberi nasihat ataupun modal. Itu namanya rezeki dari Allah. Karena sebagai spiritualitas kita, yaitu berzikir nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah secara rohani, secara batininya, hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Nah, dengan kebersihan hati ini, insya Allah akan selalu terilhami bagaimana cara mendapatkan rezeki, bagaimana cara menyambut rezeki. Sinilah sahabat Kandar Indonesia, sekali lagi bukan zikir nafas membawa rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki. Sebagai spiritualitas, peran kehidupan kita sehari-hari jalankan dengan keyakinan. Aku yakin, tidak ragu. Apapun yang diperbuat oleh kita ini adalah sebagai amal dari perbuatan Allah. Itu harus kita imani. Maka dengan sering kita beraktivitas, berbuat kebaikan terhadap sesama, hilangkan perbuatan diri kita, hilangkan diri kita atau keegoan diri kita. Tapi semua itu adalah Allah yang bergerak. Maka di sini kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Maka dengan berbuat kebaikan karena tajalli amal Allah dengan jasad kita sebagai jembatan berbuat kebaikan kepada sesama, maka tidak mengharap apapun. Disitulah letak akan mengalirnya atau datangnya rezeki secara tiba-tiba. Sebenarnya itu Allah yang memberi, kalau kita sudah peka, sudah paham. Namun ada lebih baiknya kita selalu berbuat kebaikan terhadap sesama, apalagi dengan anak yatim piatu. Ini yang paling disukai oleh Allah. Disitulah cara kita membuka kunci gerbang kerezekian diri sendiri dengan zikir nafas ini sebagai penghubung dalam perjalanan rohani kita, sehingga Allah membersihkan rohani. Ketika rohani sudah bersih, maka si jasad akan selalu bergerak mengikuti kehendak Allah. Berbuat kebaikan terhadap sesama, tidak mengharap apapun, tapi mengharap ridho Allah. Maka disitulah benar-benar rezeki yang Allah berikan, tanpa diharap, tanpa diminta, pasti akan datang. Samina wa tonah, itulah orang-orang yang bermarifat, bekerjanya untuk Allah, kepada Allah, bagi Allah, dan di dalam dirinya, di dalam jasad hati, tidak mengharap apapun. Semoga apa yang disampaikan saat ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.